Bapak sekali, kami bersyukur oleh karena di minggu terakhir, minggu ketiga bulan ini kami dapat bersama-sama kembali lagi bersekutu di hadapan hadiratmu, dan kami percaya telah mendengarkan puji-pujian dari permohonan kami dalam ibadah ini, dan kami yakin Roh yang Kudus akan hadir bersama kami di saat kami membaca dan belajar firman-Mu. Terima kasih Bapak Saudari dan untuk pemberitaan firman hari ini manapun dilakukan, memang supaya semakin hari banyak jiwa yang dituntun dalam kebenaran, maju dan bertumbuh dalam iman, dan menunjukkan mereka banyak orang berdoa kepada Yesus. Dan pujilah nama Bapak Saudari kami yang hadir, kiranya Tuhan tolong kami agar bersama-sama diberkati oleh firman. Dalam nama Yesus Tuhan, dan doa dan syukur kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Tema dari ini itu perintah baru, mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Konsentrasi pikiran kita kepada mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Saya baca ayat 31, Bapak Ibu ayat 32 dan seterusnya sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Ayat 35 sama-sama kita. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan, kita konsentrasi, perhatikan mengasihi seperti yang Tuhan kasih lakukan. Perintah baru berarti ada perintah lama. Perbandingan atau perbedaannya adalah perintah lama katakan kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan perintah baru katakan mengasihi sesama seperti aku mengasihi kamu. Ada dua perbedaan ini. Oleh karena itu kalau kita lihat kasih kita kepada sesama berpatokan pada pribadi kita, saya yakin banyak kelemahan. Dan bisa kita lakukan itu. Tetapi bisa saja kita mengasihi sesama karena dia mengasihi kita. Mengasihi sesama oleh karena dia berbuat baik, juga bisa. Mengasihi sesama oleh karena ada motivasi pribadi untuk mendapatkan balas kasih juga. Sedangkan perintah yang kedua di sini dikatakan bahwa perintah baru yang ditujukan bukan hanya sebagai pengajaran perintah, tetapi itu sudah dilakukan oleh Yesus. Pembacaan kita lihat bahwa setelah Yudas pergi untuk melakukan pengkhianatannya,
harus saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan adalah seharusnya dia mencegah Yudas. Itu saat cegah, nggak usah ya. Tapi karena Yudas sudah bersekutu untuk menutupi kehendaknya, mengkhianati Tuhannya, dan dipengaruhi oleh kuasa kegelapan sehingga Tuhan Yesus memberi izin dan dia pergi melakukan kehendak. Jadi kasih yang pertama adalah yang ditunjukkan Yesus adalah mengasihi walaupun tidak menerima, walaupun dikhianati, walaupun ditolak. Tidak berubah. Kemudian yang kedua, kita dikatakan bahwa kita lihat kasih yang bersumber dari kerendahan. Dalam Filipi pasal 2 dikatakan bahwa walaupun dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan, tetapi dia merendahkan diri karena mengasihi manusia berdosa dan bahkan taat sampai mati. Kasihnya itu sampai mati, walaupun dia harus memberikan. Tapi yang kita perhatikan sini adalah kerendahan hati. Orang yang rendah hati biasanya suka mengasihi tanpa memandang siapapun. Rendah hati, sekali lagi saya katakan bahwa kita menempatkan diri sebagai kasih Allah yang dikasihi Tuhan. Itu orang coba untuk menjadi musuh dengan Tuhan. Tuhan Yesus datang sebagai model mengasihi dengan kerendahan hati. Kasihlah sama seperti itu. Yang pertama, mengasihi walaupun tolak. Yang kecil hati, yang patah arah, yang kecewa. Karena kasih yang disebutkan oleh Yesus, kasih yang sakit, yang menyakitkan. Itu akan mendatangkan damai sejahtera bagi setiap orang yang tidak pusing ya, dengan tanggapan orang yang menjadi objek kasihnya. Kemudian yang ketiga yang kita perhatikan di sini adalah kasih yang dikatakan oleh Yesus adalah kasih agape. Kasih agape bukan kasih sebab kasih karena, tetapi kasih walaupun. Jadi tunjukkan kasih itu walaupun menuntut orang, tanpa pamrih. Kasih yang dikatakan oleh Yesus, kasihlah sesamamu dengan kasih agape seperti aku mengasihi kamu. Kita bandingkan kasih eros, kasih filia, kasih stroge ya, itu lebih banyak menekan pada pribadi kita dengan sesama kita, kita dengan orang tua kita, kita dengan pemilik kita, kita dengan istri suami kita. Kita kasih agape melampaui batas, nembusi batas permusuhan. Lalu yang keempat yang kita bisa pelajari di sini adalah kasih yang tidak terpengaruh walaupun ditolak atau tidak disambut. Kita memiliki kasih yang terbatas.
merugikan kita, menyebabkan kita terseok-seok dalam menjalani hidup ini. Sulit. Ya. Jangankan ditegur, ketemu jalan, kita cari jalan lain. Sesatu gereja, tapi tidak saling akrab. Kasih itu udah oleh karena sakit hati. Dan kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus tidak terkenal. Karena kasih yang dikatakan perintah baru itu artinya segar terus. Tidak lain, tidak ada alam, tidak putus asa. Ini hanya mungkin diberikan kekuatan oleh Tuhan melalui Roh Kudus kepada setiap orang yang sungguh-sungguh dan tulus mengasihi sesamanya. Dan kalau kita mencari objek kasih yang menyenangkan hati kita di dunia ini, sulit kita temukan. Jangankan di luar rumah, dalam rumah juga. Secara suami istri, secara anak-anak dan orang tua. Dari ketidaksempurnaan kita, tapi apabila Tuhan menaruh kasih agape di dalam hati kita, kita akan dimampukan untuk melakukannya. Lalu di ayat yang 35 dikatakan bahwa apabila itu menjadi pola hidup kamu, dunia akan tahu kamu adalah murid-murid. Dan ciri kasih yang Tuhan Yesus katakan supaya kita pakai dalam hidup ini, walaupun menyakitkan, walaupun tidak sanggup, walaupun merugikan kita, tetapi itu menjadi bukti bahwa kamu adalah murid-murid Yesus. Itu kita tidak temukan di luar. Kita tidak temukan di luar sana. Kita temukan dalam diri orang-orang percaya dulu, bahkan sampai selamanya. Sebagai satu ilustrasi saya ingin sampaikan bahwa ada Presiden Amerika Jimmy Carter, Presiden ke-39. Dia pada tanggal 29 Desember tahun lalu meninggal dalam usia 100 tahun. Hanya dialah Presiden yang meninggal usia lanjut. Setelah selesai atau menjabat sebagai presiden pada tahun 1981, dia turun, dia tidak lagi menjadi presiden oleh partai lawan politiknya, dikatakan bahwa ini presiden yang gagal, presiden yang tidak becus. Karena dia dari partai Republik, sedangkan lawan politiknya dari Demokrat. Dan dia adalah presiden yang tidak kaya, miskin, bukan miskin sekali. Tidak seperti presiden Indonesia kalau sudah pensiun dikasih rumah. Ini kembali ke rumah sendiri yang tidak mewah. Karena tidak kaya, dia berusaha supaya mencukupi kehidupan tiap harinya dengan berusaha. Karena usahanya dipercayakan kepada keluarga, tapi kecewa karena merugikan dia. Dan dia membangun sendiri perusahaan mebel, kerja dengan tangan sendiri, tapi lama-lama makin bertambah. Dalam pergaulan pelayanannya secara politik, maksudnya di
dunia sosial, dia berusaha dengan hasil usahanya itu. Bahkan terakhir pada waktu COVID, dia memberikan pengobatan, maksudnya memberikan obat, mengirimkan obat ke dunia ketiga, negara-negara ketiga. Itu di pelayanan sosial. Itu hasil dari usaha dia, diberkati oleh Tuhan. Kemudian dalam pelayanan gereja, dia dari gereja Metodis baptis. Dia kembali ke gereja, kemudian setia diangkat menjadi diaken, bukan penatua. Diangkat jadi diaken untuk pelayanan sosial dalam gereja. Dia bersedia menjadi guru sekolah minggu gereja baptis ada, sekolah minggu dewasa dan sekolah di sana anak kecil. Lalu di riwayat pelayanannya itu juga dikatakan bahwa dia bersedia memotong rumput di halaman gereja setiap sekali. Dia bukan pakai orang atau bayar orang, dia sendiri memotong rumput. Lalu istrinya bersalin dengan tim kebersihan gereja tiap minggu, membersihkan toilet dan berbayar. Pelayanan yang dia lakukan. Lalu pada saat mereka kembali ke gereja, awal-awalnya jemaatnya itu sepertinya hanya 50 sampai 100. Tapi terakhir dikatakan bahwa dengan melihat teladan mereka mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, melayani sesama, jemaat bertambah setiap minggu 500 sampai 1000 orang beribadah. Bukan mereka mengajak, tapi dengan diam-diam melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Dengan rendah hati mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Secara politik pada 2022 jadi kami akan hadiah Nobel perdamaian. Jadi secara manusia, orang yang tidak dianggap, tetapi dia menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan dalam hal-hal yang sederhana, tetapi orang kenal dia sebagai murid Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Ilustrasi atau cerita tentang cinta kabar ini kiranya menolong kita untuk melihat bahwa kasih yang disampaikan oleh Yesus supaya mengasihi sesama perintah baru itu menjadikan anaknya ini sebagai orang yang hidup untuk orang lain. Dan kebutuhan itu kelebihan kebutuhan dia perhatikan pelayanan kepada orang lain. Mebel-mebel pertama yang dia lakukan itu dipersembahkan kepada gereja. Nah, semakin banyak jemaat yang hadir, gereja diperusahaan. Dan ini yang dilakukan oleh Presiden 39. Dan saya percaya bahwa kita juga rindukan hidup kita berarti. Bukan hanya sendiri untuk diri sendiri, keluarga sendiri, tetapi ke depan untuk selamat kita. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi sempurna. Membuat senang ya, pagi-pagi kita sampaikan tentang selamat pagi, kemudian itu
kita dipanggil bukan untuk sempurna, tetapi kita dipanggil untuk memiliki arti bagi sesama kita. Kita yang didorong oleh kasih agape. Jika kita mencinta hati kita, didiami oleh kasih dan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Saudara yang mau mengenal kami masing-masing dan mengizinkan kami hidup sebagai anak-anak-Mu dan murid-murid-Mu dimanapun kami berada. Kami mohon supaya sisa hidup kami ini berarti, bermakna bagi sesama kami. Kami mohon ampun apabila kasih agape kami pudar dan berjalannya waktu dan pengaruh godaan cobaan di sekeliling kami. Firman Tuhan, tolong kami agar kami semakin hari semakin lebih baik. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudara kami di sekeliling kami, dan terus mendoakan kami, mendukung kami untuk bertumbuh dalam iman. Terima kasih untuk persekutuan gereja-Mu dimanapun kami berada.